Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Nusantara, kembali lagi untuk bersapa dan berdiskusi di channel kesayangan kalian. Memasuki tahun politik seakan mengharuskan kita sebagai penerus bangsa untuk paham dan peduli terhadap isu serta cita-cita yang akan diraih melalui pesta demokrasi pemilu. Tentunya semua harus dijalani dengan keadaan yang kondusif melalui ruang politik yang sehat. Kemajuan dan kemudahan oleh teknologi informasi pun sudah menjadi sarana utama kita dalam berkomunikasi. Oleh karena itu, kita harus pandai dalam beretika dan sigap dalam menanggapi kelalaian yang ada. Sebab, semua akan bermuara pada kebaikan kita melalui aspirasi yang terkumpul dan dijadikan sebagai kebijakan publik. Lalu, bagaimanakah upaya dalam mencapai hal-hal tersebut? Berikut akan kami sajikan beragam bentuk pandangan dan kiat dari para ahli dalam menilai demokrasi yang kondusif, utamanya pada pemilu 2024 nanti. Selamat siang, menjelang sore sahabat Nusantara semuanya. Saya Wanding Ahmad Nurdin dari Pemuda yang Peduli Demokrasi, setidaknya itulah kata orang-orang menceritakan tentang saya. Dalam khas di mana berbicara demokrasi ini harus konsisten terhadap apa yang menjadi cita-cita leluhur bangsa. Mengenal demokrasi berarti kita mencari integritas dari suatu narasi atau suatu produk hukum yang memastikan pemilu itu berjalan dengan baik dan lancar. Sebelum terhadap peserta pemilu dan peserta pemilu, maka kita akan berbicara tentang orang yang dikasih mandat negara, yaitu pemerintah untuk menjalankan pemilu itu sendiri. Maka harus dipastikan bahwa penyelenggara pemilu memiliki integritas etik yang itu bisa dipastikan kevalidasinya. Nah, kekisruhan beberapa hari ini, banyaknya penyelenggara pemilu yang dilaporkan oleh masyarakat. Nggak tahu ini masyarakat atau memang orang yang memang memiliki kepekaan terhadap penyelenggara pemilu itu sendiri. Misal dari laporan DKPP RI, dari 122 laporan, rata-rata mereka yang melaporkan itu adalah mereka yang ikut seleksi dari Bawaslu Kabupaten Kota, Bawaslu Provinsi, KPU Kabupaten Kota, sampai dengan seleksi daripada PKD maupun PPS itu sendiri. Lagi-lagi yang mereka dilaporkan adalah mereka yang ikut serta dalam kontestasi sebagai penyelenggara pemilu. Bukan dilihat dari peran partisipasi masyarakat untuk sadar bahwa negara demokrasi itu untuk kepastian hukum. Sejauh mana masyarakat mencari keadilan? Pertanyaannya begitu. Bayangkan seorang PPS, seorang pengawas desa yang tidak lolos lalu melaporkan teman seperjuangannya dalam perekrutan tersebut harus bolak-balik ke Jakarta. Atau bisa jadi yang namanya TPD, pemeriksaannya di provinsi walaupun putusannya tetap di Jakarta. Ini akan ada beban psikologi yang menjadi kerugiannya. Entah itu material, entah itu psikologi. Dia harus menjalankan prosesnya, tiba-tiba dia harus mencari keadilannya sendiri ke Jakarta. Nah, harus dipastikan beberapa putusan DKPP terkait rekrutmen Panwascam misal di Kabupaten Lebak dan di kabupaten yang lainnya itu berpotensi kandidat-kandidat terpilih itu sebagai mereka yang memiliki aktivitas lain sebagai penyelenggara pemilu. Misal dia honorer, dia dosen, dia pendamping desa. Padahal dalam aturan Panwascam atau peraturan PKD itu tidak boleh dengan tegas menyatakan harus bekerja penuh waktu. Artinya bekerja penuh waktu tidak memiliki profesi apapun selain penyelenggara pemilu. Nah, yang pertama itu. Yang kedua, terkait soal verifikasi faktual partai politik. Dia memakai Cursor. Sampling yang dilakukan. Pertanyaannya, kenapa harus dilakukan sampling? Kenapa harus tidak dilakukan secara faktual berbarengan dengan coklit? Ketika coklit itu dilakukan serentak seluruh Indonesia untuk memastikan daftar pemilih
Kenapa dengan partai politik tidak dilakukan serentak seperti DPT tersebut? Atau tidak seperti DPD? Harusnya kalau negara ini punya kepastian hukum dan untuk integritas yang sesuai, maka verifikasi faktual harus disamakan dengan kepastian pencocokan daftar pemilih. Misal partai politik dengan dukungan DPD itu dibarengin dengan coklit, melibatkan penyelenggara pemilu dan pengawas pemilu. Faktanya tidak. Ini ada random sehingga ini akan kejadian rancu, tidak berkepastian hukum yang kuat. Misal calon DPD dia hanya random, beberapa orang harus diverifikasi ulang. Bawaslu sebagai pengawas penindakan pencegahan serta untuk menindak jika terjadinya pelanggaran itu tidak membuka ruang untuk Bawaslu memastikan data keseluruhan dukungan daripada partai politik, keanggotaan partai politik dan dukungan DPD. Ini juga akan menjadi fatal ketika publik mempertanyakan kembali bahwa dirinya terdaftar atau tidak. Lagi-lagi, verifikasi faktual yang dilakukan itu ketika mereka ketahuan mau mencalonkan diri sebagai penyelenggara pemilu. Karena syarat sebagai penyelenggara pemilu bukan anggota partai politik. Nah, ketika dia memberikan berkas dan lalu di pencocokkan sipolnya itu masuk, dia baru sadar bahwa dia masuk anggota politik. Yang nggak lucu. Yang pertama itu, kalau demokratis ini benar-benar demokratis, harusnya masyarakat sadar bahwa dia harus mengadukan secara pribadinya karena hak privasinya itu dipakai oleh partai politik tersebut untuk menjadi anggota politik. Padahal orang itunya nggak mau. Udah bayangkan kalau 1 juta anggota masyarakat Indonesia melakukan itu semua, maka ini akan menjadi kerancuan terhadap integritas daripada pemilu itu sendiri. Karena pada prinsipnya pemilu itu harus jujur, harus adil. Tapi faktanya enggak. Negara masih mengabaikan kesadaran masyarakat untuk ikut serta melaporkan siapa saja yang data pribadinya dipakai oleh calon anggota DPD dan partai politik sebagai keanggotaannya. Yang kedua, yang terakhir, soal kesadaran masyarakat untuk melaporkan penyelenggara pemilu masih sedikit. Karena kebanyakan laporan itu dilakukan oleh mereka yang kalah dalam kontestasi rekrutmen penyelenggaraan pemilu. 3 itu. Hal-hal yang lain, dana kampanye misal. Soal keadilan partai kecil dan partai besar. Tidak ada batasan dana kampanye. Kalau saja masyarakat itu sadar dengan demokrasi, bahwa demokrasi adalah ide dan gagasan masyarakat untuk memilih calonnya, mungkin tidak akan ada dana kampanye yang begitu banyak untuk dikeluarkan oleh salah satu calon. Nah, sahabat Nusantara, mari kita mengawali hari ini sebagai pemuda yang sadar akan nilai-nilai demokratis, sadar akan etik-etik budaya, adab-adab keadaban Indonesia di mana Nusantara ini dibangun secara bersama-sama, mengawal demokrasi, di mana mengawal penyelenggara, di mana mengawal peserta pemilu, dan kita sebagai orang yang dikasih hak pilih menunjukkan bahwa kita memilih kandidat calon legislatif, calon presiden, calon DPD, calon bupati dan wakil bupati dilihat daripada integritas latar belakangnya, visi misi yang akan dibangun, partai politik yang akan dibangun. Di luar keterkaitan antar tertutup dan terbuka, semua sama saja. Pada faktanya adalah integritas sebagai hak warga negara untuk memilih itu menjadi tumpuan utama sebagai warga negara yang baik. Oke, sahabat Nusantara, ini adalah kegelisahan daripada seorang pemuda di mana menanggapi negara maju yang adil dan sejahtera itu bisa tercapai. Terima kasih, saya Wanding Ahmad Nurdin, selaku alumni Magister Pendidikan Olahraga yang kadang-kadang organ vital negara ini penting sehingga mampu menyalurkan oksigen dan darah-darah ke sel-sel masyarakat Nusantara untuk melakukan perubahan sehingga hidup sehat, politik yang sehat, demokrasi yang sehat untuk membangun peradaban bangsa ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi qad wafaqa lil ilmi khairul wali tuqa ma ba'du. Sahabat Nusantara, kali ini
kita bertemu di virtual akan membahas tentang kondusivitas pemilu dan pemilihan kita di tahun 2024. Terkhusus di Jakarta Selatan, saya Mukhtar Taufik, Ketua Bawaslu Jakarta Selatan. Berbicara pemilu dan pemilihan, tentunya kita sudah tidak asing lagi bahwa hari ini tahapan kedua-duanya sedang berlangsung, terutama di tahapan pemilu, dari mulai pendaftaran kemarin, pendaftaran peserta pemilu, yakni partai politik dan juga DPD, dan sudah masuk juga kita ke tahapan DPT yang dilakukan oleh Pantarlih, melakukan pencocokan dan pendataan pemilih di setiap daerah seluruh Nusantara yang dilaksanakan oleh KPU dan diawasi oleh Bawaslu. Kita akan bernostalgia atau akan melihat pemilu-pemilu sebelumnya, tentu ini akan menjadi ukuran kita dalam menyongsong pemilu 2024. Terkhusus di DKI Jakarta, bahwa tahun 2017 di Pilgub, yang mana ini sangat menarik, serasa kita melakukan Pilpres di tahun 2017 dan menjadi sorotan semua pihak dari Sabang sampai Merauke ataupun bahkan luar negeri. Kita sudah merasakan bagaimana persoalan-persoalan dinamika pilkada ataupun pemilihan kepala daerah Gubernur DKI Jakarta di tahun 2017, yang mana syarat dengan persoalan-persoalan termasuk isu SARA. Jakarta Selatan salah satu kota di DKI Jakarta, yang mana pada waktu itu yang menjadi sorotan semua publik adalah persoalan isu SARA, bahwa terjadi masifnya pemasangan spanduk yang melarang umat Islam untuk mencoblos calon yang non Muslim. Nah, ini masif di semua masjid dan juga musola. Kebetulan pada waktu itu saya sendiri sebagai pimpinan di Bawaslu Jakarta Selatan menyaksikan hal tersebut. Dari sekian banyaknya masjid dan musola terpampang spanduk yang mengatakan dilarang dan hukumnya haram untuk memilih non-muslim menjadi pemimpin daerah, ada beberapa efek. Dan hanya Jakarta Selatan yang mendapatkan efek itu, di mana ada seorang warga masyarakat di Kecamatan Cipulir, Kebayoran Lama, dan juga Kecamatan Setiabudi, pada waktu itu memang ada warga yang meninggal dan memang tidak disolatkan. Kita mengklarifikasi terhadap seluruh elemen masyarakat yang mempunyai tugas di sana, termasuk Ketua DKM, RT, dan RW. Hal ini menjadi sebuah pelajaran buat kita bahwa dalam proses pemilu, yakni demokrasi, yang mana di tahapan-tahapan pemilu ini persoalan-persoalan seperti tadi, isu SARA itu menjadi dagangan yang laris manis. Makanya kita sebut bahwa spanduk yang menjadi laris manis. Dagangan isu SARA ataupun agama itu menjadi dagangan yang laris manis. Kita paham bahwa konsep demokrasi itu juga sejalan dengan konsep yang kita pahami di agama Islam. Yang mana ketika pada zaman Nabi, al-musyawarah itu dilakukan. Al-musyawarah ini bahasanya bahasa Arab yang bila kita amani adalah sebuah demokrasi yang baik tentunya. Nah, di proses pemilu di tahun 2019, kita pun masih menemukan bahwa dagangan isu SARA ini menjadi laris manis kembali, di mana banyak spanduk-spanduk yang mengarah kepada dinamika di bawah yang mengarah kepada problematika di tengah-tengah masyarakat, yang mana antar tetangga, antar pendukung menjadi berseberangan dalam dukungannya. Ini cikal bakal dari disintegrasi antar masyarakat.
terutama di integrasi nasional, kalaupun secara nasional kalau kita bahas. Namun apa yang kita temukan di lapangan ini menjadi pelajaran kita juga bagaimana persoalan isu SARA ini juga tidak menjadi bahan dagangan di persoalan proses pemilu dan pemilihan nanti. Kami harap juga persoalan-persoalan tersebut bisa dipahami oleh masyarakat secara cerdas, bahwa persoalan-persoalan itu bukan kita diklaim bahwa akan selamat masuk surga ataupun neraka. Ini persoalan keseharian kita dalam bermuamalat di dunia ini, bukan persoalan hidup dan mati kita nanti di akhirat, apakah masuk neraka ataupun masuk surga. Ini bukan persoalan itu. Walaupun di dalam persoalan politik ini banyak orang yang antipati terhadap itu. Saya mempunyai satu dalil fikih di persoalan disintegrasi ataupun persoalan kisruh-kisruh yang ada di lapangan ini dalam proses pemilu, bahwa kita diwajibkan untuk memilih dan menilai persoalan-persoalan yang ada terutama di pemilu, bahwa ada konsep kita harus mendahulukan persoalan kebaikan itu ketimbang kita mengambil sebuah kemanfaatannya, bahwa dalam sub fikih itu dinyatakan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih, bahwa mengambil sebuah kebaikan itu lebih diutamakan ketimbang mengambil bermanfaatnya. Apa itu? Bahwa dengan melakukan isu SARA ataupun politik uang yang memang diharamkan dalam perundang-undangan pemilu maupun dalam konsepsi agama kita, itu dilarang dalam konsepsi pemilu dan agama kita. Nah, hal itulah yang menjadi ukuran kita sebagai masyarakat di DKI Jakarta yang harus cerdas dalam melakukan proses pemilu ketika kita sebagai warga negara yang punya hak pilih. Hak pilih itu adalah sebagai hak, dan juga di luar hak pilih itu juga kita harus paham di sana juga kita punya hak untuk mengawasi dan hak untuk diawasi bagi peserta pemilu. Mungkin itu dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wa ilayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dengan saya Dinis Haningsah Fitri sebagai penggiat sosial. Hari ini saya diminta untuk memberikan sedikit opini mengenai kondusivitas masyarakat dalam pemilu 2024 yang demokratis. Seperti kita ketahui, pemilu adalah hal yang diharapkan masyarakat untuk menentukan masa depan Indonesia ke depan. Nah, saat ini para sahabat mungkin sudah pernah dengar mengenai proporsional tertutup dan terbuka. Melihat dari sudut pandang yang berbeda mengenai proporsional terbuka dan tertutup, coba kita kaji sejenak. Kalau kita melihat proporsional terbuka, berarti sistem demokrasi Indonesia yang sudah berjalan dari awal sampai akhir, dengan saat ini itu sudah cocok untuk masyarakat kita. Pada proporsional terbuka akan ada kompetisi antar calon dalam partai politik, dan pada proporsional tertutup akan ada terjadi diskriminasi sosial dalam calon-calon yang ada di dalam partai politik. Nah, sahabat, kalau kita menelaah pada hal yang dulu sebelum reformasi itu semuanya proporsional tertutup. Jadi semua hal yang berbau dengan demokrasi itu tidak ada. Yang menetapkan calon yang akan menang itu hanyalah pimpinan partai. Nah, untuk itu setelah ada reformasi, ada proporsional terbuka, itu memberikan ruang partisipasi aktif dan tidak ada diskriminatif dari semua anggota-anggota yang ingin berpartisipasi dalam partai politik. Dari situ kita juga bisa melihat bahwasanya semua hal ini berkorelasi. Untuk apa? Untuk memberikan kondusivitas pada masyarakat, kepercayaan
kembali kepada masyarakat bahwasanya negara kita demokratis, memberikan ruang untuk semua elemen masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan pemilu 2004. Nah, untuk itu saya sebagai penggiat sosial dan politik muda, saya berharap ada ruang terbuka untuk kami para pemuda bisa menyampaikan aspirasi kami di dalam ruang-ruang publik maupun ruang politik secara aktif. Bukan hanya sebagai penggiat, tapi sebagai pelaksana juga. Pentingnya peranan pemuda saat ini dalam pemilu 2024 bukan hanya sebagai pemilih, tapi menjadi kandidat maupun pengevaluasi dalam pemilu 2024. Karena dilihat dari bonus demografi kita untuk ke depan 2024, itu ada sekitar 60% pemilih pemula. Maka dari itu saya berharap kita bisa sama-sama menjaga kondusivitas dari pemilu ini sendiri untuk bisa terjadi secara jujur dan adil dan demokrasinya di Indonesia sendiri itu berjalan dengan baik. Jadi bukan hanya sekedar sebagai penggiat, tapi pelaksana juga. Kita bisa menjadi pengevaluasi juga terhadap kebijakan-kebijakan yang memang menjadi salah satu bumerang buat kita terkadang. Apa yang menjadi keinginan kita tidak bisa tersampaikan dengan baik di dalam kebijakan-kebijakan publik yang akan berjalan ke depan. Dalam landscape demografi Indonesia saat ini, pemuda ada 60% menjadi pemilih pemula. Dari situ kita harus sebagai pemuda ini punya peranan penting sebagai penggerak dan inovator untuk memberikan kondusivitas dalam masyarakat. Jadi secara aktif juga kita bisa masuk ke dalam dunia politik untuk memberikan inovasi kita. Sebagai pemuda, Sobat Nusantara, kita harus punya peranan aktif dalam memberikan inovasi-inovasi kita di dalam dunia politik. Penyegaran-penyegaran ini penting untuk di politik karena apa? Kebijakan yang memberikan kebermanfaatan untuk kita sebagai pemuda dan masyarakat itu menjadi satu ruang untuk kita sebagai pemuda bisa bergerak secara aktif di dalam politik. Kondusivitas ini juga penting dalam hal media. Sekarang kita tahu pemuda itu harus bisa melek media, melek politik. Nah, dari situ ruangan-ruangan media sosial kita bisa gerakan dalam berbagai hal untuk menuju keaktifan politik itu sendiri. Jadi media sosial sendiri sebagai alat buat kita nih, para anak muda, itu diharapkan bisa menjadikan satu ruang publik untuk memberikan kebermanfaatan dan keaktifan agar kita tidak apatis. Awareness yang harus kita bangun itu penting. Karena apa? Semua yang akan kita rasakan itu harus dari diri kita. Jadi maka dari itu saya berharap untuk semuanya, kawan-kawan Sobat Nusantara, berperanlah aktif di dalam demokrasi Indonesia ini. Untuk apa? Biar kita juga tahu apa yang kita mau, apa yang kita butuhkan itu bisa terrealisasi dengan baik dalam masyarakat. Kalau itu bisa terrealisasi dengan baik, masyarakat menjadi kondusif dan melihat, karena kita sebagai inovator, kita sebagai penggerak, peranan media sosial itu menjadi penting untuk menjadi ruang publik kita. Sebagai anak muda nih, kita harus bisa melek politik. Kita harus aware terhadap lingkungan di samping kita. Kalau kita apatis, apa jadinya negara ini? Kita sebagai inovator, sebagai penggerak, harus terus menyuarakan suara rakyat. Maka dari itu, saya mohon, saya berharap anak-anak muda kita bisa terus merangkul para masyarakat untuk bisa berpartisipasi secara aktif. Dan untuk peranan media sosial sendiri, itu bisa membuat kita menjadi lebih melek informasi. Apa-apa saja yang menjadi keresahan-keresahan masyarakat itu bisa kita suarakan di dalam media sosial. Tentunya dibarengi dengan digital etik budaya.
adab-adab apa yang harus kita keluarkan di dalam media sosial. Jangan sampai hal-hal hoax itu kita sebarluaskan. Agar apa? Agar masyarakat juga percaya bahwa mulai dari penyelenggaraan pemilu dan sistem demokrasi kita ini berjalan dengan baik. Dari itu, saya berharap mudah-mudahan semua Sobat Nusantara kita bisa sama-sama bergerak bersama untuk penyelenggaraan pemilu ini agar kondusif. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemuda.